بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pada risalah yang keempat dari karya Syekh Ummu Abdillah Al-Wadihiyah, atau ini risalah yang ke-8 ya, risalah yang ke-8 dari risalah yang ditulis oleh Syekh Ummu Abdillah Al-Wadihiyah. Pada risalah-risalah yang kita kaji di Masjid Darul Hadis ini, yaitu Al-Qurbu Minallahi Subhanahu wa Ta'ala. Risalah dengan judul Al-Qurbu Minallahi Subhanahu wa Ta'ala. Makna Al-Qurbu Minallah kalau secara bahasa Indonesianya adalah mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pada risalah ini beliau, yaitu Syekh Ummu Abdillah, ingin menjelaskan kepada kita semua di antara sebab-sebab kebahagiaan yang perlu dicari oleh seseorang, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seseorang dia berupaya untuk al-qurb, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Beliau mengatakan, min a'zam anwa'is sa'adatil mar'ati an takuna qaribatan min rabbiha. Termasuk jenis-jenis kebahagiaan seseorang yang paling besar adalah tatkala dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Rabb-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dikatakan bahagia tatkala dalam jiwanya, dalam hatinya merasakan ketenangan. Ketenangan dan kenyamanan tersebut, ayyuhal ikhwah wal akhwat, itu semua akan didapatkan secara hakiki tatkala seseorang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga apapun kegundahan, ketidaknyamanan, kegelisahan seseorang dalam kehidupannya, itu semua sebab utamanya adalah tatkala dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Misalkan antum, para penuntut ilmu, tulabul ilm, merasa gelisah, merasa tidak nyaman, tidak betah, itu kuncinya dikarenakan antum tidak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau antum dekat dengan Allah Azza wa Jalla, antum akan menikmati belajar. Seorang akhwat wal ummahat, kalau dia merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dia akan merasakan kenyamanan dan ketenangan. Dia tidak akan merasakan dalam hidupnya banyak masalah, banyak problem. Itu kalau orang
dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Namun tatkala seseorang jauh dari Allah Azza wa Jalla, seakan-akan hidup ini jadi beban bagi dia. Maka yang disebutkan oleh para ulama, orang yang ikhlas adalah orang yang tidak akan merasakan kelelahan. Sesuatu yang lillah tidak akan lelah. Namun sesuatu yang ghairillah, maka dia akan merasakan kelelahan. Di sini Syekh Ummu Abdillah menyatakan, sebab kebahagiaan seseorang yang paling besar, paling agung, tatkala seseorang qaribatan min rabbiha. Tatkala ada seseorang yang dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa qad amara Allah Ta'ala bidzalika. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan hal tersebut. Faqal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wasjud waqtarib. Wasjud, sujudlah engkau. Menyembahlah Allah Azza wa Jalla. Ibadahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Salatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau ibadah, engkau sujud, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka kenyamanan dan kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Ini bisa kita rasakan ayo ikhwah wal akhwat ketika kita melaksanakan ibadah. Lihat, setiap kali seseorang selesai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam jiwanya. Namun setiap kali seseorang jauh dari Allah Azza wa Jalla, maka dia akan merasakan ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ada pada dugaan hambaku terhadapku. Untuk ikhwan mau keluar sini, jangan keluar situ ya. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku berada pada sangkaan hambaku terhadap diriku. Wa ana ma'ahu idza zakaroni. Kata Allah Azza wa Jalla, aku akan bersama dia kalau dia mengingat aku. Fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau dia menyebut aku pada dirinya, aku pun akan menyebut dia pada diriku. Lihat balasan Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku ini sesuai dengan dugaan hambaku. Antum faham apa makna aku sesuai dugaan hambaku? Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita sebagaimana dugaan kita kepada dia. Kalau antum yakin Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doanya antum, kalau anti yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah harapan-harapan dan permohonan anti, maka Allah Azza wa Jalla akan sesuai dengan dugaan yang kita duga. Namun kalau sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala jauh dari dugaan hambanya, ketika seseorang berdoa, kenapa? Nyala. Ketika Allah Subhanahu wa taala antum duga
bahwasanya Allah akan menolong antum, akan membahagiakan antum, maka antum akan bahagia. Namun juga sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada pada dugaan positif sama antum, maka antum tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Contoh ya, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Antum menginginkan sesuatu, antum mengharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum ragu-ragu, tidak yakin, maka tidak akan mungkin terkabul. Itu saja kunci dalam hidup. Ana secara pribadi ya, pernah ngalami dalam hidup ketika mengharapkan sesuatu dan kita yakin betul Allah Subhanahu wa taala, besar harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, harapan yang besar ini akan membuat terkabul. Jadi kalau antum yang pengen kunci hidup sukses, antum besar enggak harapan antum kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh misalkan, antum pengen hafal Al-Qur'an? Pengen. Besar enggak harapan antum Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum untuk bisa hafal Al-Qur'an? Kalau antum enggak besar harapannya, enggak akan hafal. Itu kunci. Difahami? Ya. Itu makna hadis, ana inda dhanni abdi bi. Aku berada pada sangkaan hambaku sendiri. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku bersama dia kalau dia menyebut aku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebut aku pada dirinya, aku akan balas dengan menyebut dia pada diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Cobalah tentu di majelis ilmu yang benar, nyatet atau apa yang antum bisa catat, nulis atau antum bisa apa yang bisa tulis ya. Ini nyatet lah, enggak nulis enggak perhatian, itu enggak adab dalam majelis ilmu. Difahami? Itu azam, zaki ya, model-model tipe-tipe seperti itu enggak bagus ya. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Antum tullabul ilm adalah orang yang paling layak untuk mengkhidmat ilmu ya. Apa yang antum bisa tulis itu akan bermanfaat bagi antum sendiri. Tapi kalau antum main, bercanda, ngobrol, ucap-ucap atau apa yang seperti itu tadi, itu sesuatu yang tidak pantas bagi tulabul ilm ya. Fokus nyatat. Udah bilang sama antum. Tadi pagi anak cerita sama antum. Tahun 2012, tahun 2013, itu ada anak dari Lampung namanya Fathur Rahman. Umur dia 14 tahun. Datang ke Darul Hadits Fiyush, orang Indonesia termuda. Umur 14 tahun. Duduk di samping anak, dia panggil anak Pak Li. Duduk di samping anak, ikut pelajaran Syarah Aqidah Thahawiyah. Itu orang Lampung dari Metro. Ya. Pelajaran yang dia ikuti Thahawiyah, Qawaidul Muthlah, bahkan ikut Qatronada. Ya, ikut Qatronada. Itu umur 14 tahun. Antum sekarang umur berapa? Ada yang umur 16, umur 15. Itu duduknya zaki, duduknya model kayak gitu. Duduk seperti itu apa tulabul ilm? Duduk yang baik, cara duduk di majelis ilmu. Ya, antum punya meja, tulis, catat.
dengarkan baik-baik, dan itu adab bagi penuntut ilmu. Antum sebagai thalabul ilm, para penuntut ilmu, adalah orang yang lebih layak untuk beradab dibandingkan orang yang kajiannya cuma sepekan sekali. Kalau antum thalabul ilm yang model-model seperti ini tidak memberikan contoh adab yang baik, gimana yang di luar? Difahami? Dengar baik-baik. Ya. Di majelis ilmu pakai pecinya. Mana pecinya tuh? Pakai peci. Duduk yang rapi. Ya, catat. Ya. Apa yang disampaikan? Antum catat. Kemudian coba antum bayangkan, yang anda bacakan adalah hadis Nabi SAW. Kalau seandainya bapaknya antum ngomong depan antum, pantas nggak? Antum toleh kanan, toleh kiri, ngobrol, pantas nggak? Nggak pantas kan? Antum bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya Rasul berdiri di sini, Rasul mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah SWT menyatakan, ana inda dhanni abdi bi. Terus antum toleh kanan, toleh kiri, antum ngobrol, pantas nggak? Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan hadis, haddatsana fulan, haddatsana qala Rasulullah SAW. Tahu-tahu di masjid itu gaduh, itu Masjid Nabawi. Imam Malik marah. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, aku sampaikan hadis Nabi SAW, kalian ngobrol, bikin gaduh. Bukankah Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Rasul. Kira-kira pantas nggak? Kira-kira kalau seandainya Rasul berdiri di hadapan antum dengan mengatakan, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Makanya kita ini akan berkah hidupnya antum kalau antum menghormati kalam Allah, kalam Rasul. Antum tahu hadis ini tadi bisa sampai kepada kita. Sebagian mereka mengatakan syaribtu bauli khamsa marrat li talabil hadis. Ibn Thahir mengatakan, aku pernah minum kencing ketika mencari hadis. Sebagian mereka mengatakan bultud dam marratain, marratan bi Baghdad wa marratan bi Mekkah. Aku pernah kencing darah dalam mencari hadis, satu di Baghdad, satu di Mekah. Perjuangan mereka dalam mencari hadis itu tidak gampang. Mereka harus keluar biaya mahal untuk dapatkan hadis, yang hadis itu sampai kepada kita, antum menikmati tinggal dengar. Tidak gampang ya kawan. Antum kira biaya belajar dulu gampang? Enggak. Mereka harus keluar biaya sekian ribu dinar, keliling negeri. Al-Imam Ahmad dari Baghdad, kemudian ke Baghdad berangkat ke Mekah. Dari Mekah mereka berangkat lagi ke Yaman, ke San'a. Berapa biaya yang dikeluarkan? Itu tidak kehitung. Tidak kehitung ya ikhwan. Ya. Untuk mengumpulkan hadis, hadis tersebut sudah terkumpul, antum tinggal dengar baik-baik, tinggal simak baik-baik, tapi antum tidak mendengarkan. Wajar enggak? Ana mau tanya sama antum. Surya, kalau seandainya bapak antum ngomong, antum tidak dengarkan, sopan enggak? Ya sopan kan? Aiman, kalau Pak Ahmad ngomong, antum tidak dengarkan, sopan enggak? Bagaimana kalau seandainya ini hadis Rasulullah SAW yang dibacakan? Antum ngobrol,
Antum bercanda, antum bisa bayangkan ikhwan, antum akan tahu bagaimana perjuangan para ulama kalau antum pernah menginjakkan kaki di negeri Yaman. Tepatnya di bulan Ramadan. Tepatnya di bulan Ramadan tahun 2013. Di bulan Ramadan tahun 2013. Dari Masjid Darul Hadis Fiush, anak jalan kaki ke kota, ke aspal, jalan raya. Itu melalui gurun. Lebih kurang gurun pasir itu, perjalanan yang anak tempuh dari masjid ke gurun pasir, itu lebih kurang jarak sekitar 1 kilo. Di bulan Ramadan. Panas yang luar biasa. Ya. Anak harus jalan kaki. Di situ anak sadar. Ya. Baru merasa sadar bahwasannya perjalanan cuma jarak 1 kilo itu terasa panas. Dan mereka para ulama dalam mengumpulkan hadis melalui gurun dari Baghdad jalan ke Mekah, dari Mekah jalan ke negeri Yaman, jalan di Mesir. Itu bukan jarak yang sedekat. Untuk mengumpulkan apa? Hadis Nabi SAW. Kemudian hadis tersebut sampailah ke kita sekarang ini tadi. Sebagian mereka ada yang kencing darah. Sebagian mereka ada yang pernah mengatakan, syaribtu bauli khamsa marrat. Aku pernah minum air kencing 5 kali. Pernah antum minum air kencing? Ya, air galon. Galonnya pula antum sulingan RO pula. Mereka pernah kencing darah. Untuk mengumpulkan hadis, terkumpullah hadis tersebut menjadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Daud, At-Tirmidzi. Apakah buku-buku tadi sampai ke negara kita, sampai di zaman sekarang ini dengan mudah? Tidak. Pada suatu masa, ketika Tatar berkuasa pada waktu itu, dan ketika orang-orang Romawi atau bangsa Spanyol sempat menguasai negara-negara Muslim, Spanyol dan yang lainnya waktu itu, terjadi perang salib dan kaum muslimin terpukul mundur. Disebutkan dalam sejarah, kitab-kitab para ulama mereka bakar dan abunya dibuang ke laut. Kata para ulama yang menyaksikan pada masa itu, lelah dan capek mereka menulis, itu laut, tepi laut berubah menjadi hitam. Yang tadi biru menjadi hitam. Abunya. Termasuk yang dibakar pada waktu itu, Fathul Bari, karya Al-Imam Ibn Rajab. Atau Syarah Sunan Tirmidzi, karya Al-Imam Ibn Rajab. Tidak tersisa kecuali Syarah Ilal Tirmidzi. Perjuangan mereka dalam mempertahankan apa? Ilmu supaya sampai ke kita. Jadi tidak gampang ya ikhwan. Al-Quranul Karim yang sampai kepada antum, yang antum tinggal baca mushafnya seperti ini. Apakah sampai dengan mudah? Tidak. Tidak mudah mereka. 70 orang. Para penghafal Al-Quran dibantai di Bi'ru Ma'unah. Di mata air. Bukan orang yang sedikit, 70 orang dibantai. Untuk mempertahankan Al-Quran ini bisa tersampai dan tersebar, terjaga sampai akhir zaman. Sebagian mereka, ibunya ada yang ditusuk kemaluannya dengan besi. Sebagian mereka ada yang dipanaskan di tanah lapang, kemudian ditaruh batu. Kondisi panas. Antum tinggal menikmati, tinggal membaca. Ya. Hargailah ilmu para ulama. Hargailah Islam ini tadi. Tidak ada orang yang bisa memuliakan dan menjaga Islam kecuali kita kaum muslimin. Dan secara khusus para penuntut ilmu. Kalau kita semua kaum muslimin, para penuntut ilmu tidak bisa menjaga Al-Quran, menghormati Al-Quran, menghormati hadis-hadis Nabi SAW, maka musuh-musuh Islam pun yang tidak suka dengan Islam dari kalangan orang-orang kafir akan menganggap rendah.
Itu poin terpenting yang harus diperhatikan para penuntut ilmu. Kemudian Nabi SAW menyatakan, wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kalau ada hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan shibr, dengan 1 kilan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan jarak 1 hasta. Maksudnya apa? Kalau ada hamba yang mendekat kepada Allah Azza wa Jalla sedikit saja, sedikit gitu, cuman mendekatkan diri cuman 1 kilan, 1 jengkal, maka Allah akan membalas lebih dekat lagi kepada dia. Wa in taqarraba ilayya taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku dengan jarak 1 hasta, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya lebih dekat lagi dengan jarak 1 depa. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Kalau dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendatangi dia dalam keadaan maraton. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya apa? Semakin dekat kita kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Semakin kita taat kepada Allah, maka Allah SWT akan semakin bersama kita. Wa kullama izdadti taqarruban minallah a'anaki wa sakhara laki wa qarrabaki ilaihi aksar. Al jaza min jinsil amal. Kata beliau, maka tatkala engkau mendekatkan diri, semakin bertambah kedekatannya kepada Allah, maka Allah akan semakin membantu engkau serta akan memudahkan urusanmu dan sangat-sangat lebih mendekat kepada dirimu. Wal jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maknanya, kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka pertolongan Allah akan semakin besar. Semakin banyak kemudahan-kemudahan yang Allah SWT akan berikan kepada kita. Kuncinya apa dalam hidup ya ikhwan? Dekatkan diri kepada Allah. Baik dia muslim, muslimah. Kalau ada problem, kunci hidup cuma 1. Dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah SWT akan banyak memberikan pertolongan kepada kita. Banyak memudahkan urusan kita. Apalagi antum, para penuntut ilmu, santri, semakin antum ibadah kepada Allah, maka semakin besar pula hidayah. Allah SWT akan memberi petunjuk pada antum. Mungkin antum bilang, Ustaz, ana ini bukan orang cerdas. Bukan orang cerdas. Ini pengalaman ana. Dulu di pondok pesantren, ada kawan, orang Aceh, namanya Muhammad Idris, berasal dari Aceh. Dia datang ke Ponpes Al-Bayyinah waktu itu sekitar di tahun 2006. 0 putul. 2007. Ya, 2007. Masih 00. Ya. Kalau belajar nahwu itu ya, belajar itu. Lambat masuk. Lambat. Pokoknya kalau setoran hadis lambat. Tapi dia sosok yang ana lihat dengan mata ana sendiri. Sosok yang rajin ibadah. Sebelum azan dia sudah ada di masjid. Bukan santri yang cerdas, bukan. Bukan yang jenius, bukan. Biasa. Bahkan, aduh susah sekali dia. Ana tahu dengan pribadinya. Susah sekali. Tapi dia berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ya ikhwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistiqomahan kepada dia. Sampai sekarang, ya, ada di negeri Yaman, di Ma'bar, Darul Hadis Ma'bar. Yang dulu mungkin jauh di bawah kita. Kawan-kawan kita dulu, ya, ada yang sudah futur, ya, ada yang begini, tapi dia tidak. Rahasianya apa? Dia dekat diri kepada Allah SWT. Waktu subuh, sebelum subuh itu dia udah di masjid.
Nah, biasanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sedekat-dekatnya, pertolongan Allah akan datang kepada dia. Sehingga kunci hidup, dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ana ingat dulu nasihatnya Syekhuna, Syekh Abdurrahman, guru kami dulu. Syekh Abdurrahman bilang, kalau orang di luaran yang tidak taat kepada Allah dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh, apalagi antum yang di sini niatnya mau belajar ibadah kepada Allah, tentu pasti pertolongan Allah sangatlah dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah sangatlah dekat. Cuman permasalahannya butuh apa? Butuh sabar, butuh taqarrub kepada Allah, butuh mendekatkan diri. Qala Allah Azza wa Jalla, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mereka akan ditambah petunjuknya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan ketakwaan. Kalau antum sudah mendapatkan petunjuk, antum akan diberi lagi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Terus antum akan ditambah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin dapat kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan apakah dengan harta? Apakah dengan pekerjaan? Tidak. Kebahagiaan itu akan didapatkan dengan ketenangan hati. Tidak setiap orang yang punya banyak harta, ya, punya banyak uang bahagia, belum tentu. Namun ketika orang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Coba antum rasakan. Ketika antum selesai sholat, merasa nyaman, tenang gak? Tenang. Coba antum gak sholat, merasa tenang gak? Gak tenang. Lihat orang-orang yang taat kepada Allah, nyaman gak hidupnya? Nyaman. Lihat orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dalam keadaan dia punya kekayaan, punya harta, tapi dalam jiwanya tidak merasakan ketenangan sama sekali. Apa sebabnya? Karena jauh dari Allah Azza wa Jalla. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan petunjuk bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk tadi. Rawah al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, Inna Allah qala, kata Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah azza wa jalla, siapa yang memerangi waliku, maka aku akan kumandangkan perperangan dengan dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan perkara yang sudah aku wajibkan. Kata Allah azza wa jalla, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu perkara yang lebih aku cintai dibandingkan dari perkara yang aku wajibkan. Maknanya apa? Perkara yang wajib, yang telah diwajibkan oleh Allah azza wa jalla, adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Jadi kalau perbandingan antara sunnah dan wajib, mana yang paling dicintai oleh Allah? Perkara yang wajib. Semakin banyak antum mengerjakan kewajiban-kewajiban, maka akan semakin banyak antum mendapatkan kecintaan dari Allah azza wa jalla. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku pun mencintainya. Kata Allah azza wa jalla, kalau hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku, aku pun akan mencintainya. Antum pengen enggak dicintai oleh Allah azza wa jalla? Pengen. Saya yakin seorang muslim, seorang muslimah, ikhwan wa akhwat, pasti ingin dicintai oleh Allah azza wa jalla. Rasul menyatakan dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Senantiasa hamba tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, aku pun akan mencintainya. Ya ikhwan, kalau antum sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang akan di langit akan mencintai antum.
Kalau malaikat sudah mencintai, maka manusia di muka bumi akan mencintai kita. Disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbahu." Wahai Jibril, Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fana ada Jibril ahlas sama. Lalu Jibril memanggil para malaikat yang ada di langit. Ya ahlas sama, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka para malaikat pun mengatakan kepada penduduk bumi, ya ahlal ardi, wahai penduduk bumi, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh penduduk bumi, fayuwadha'u lahul qabul fil ardi, maka akan ditetapkan dia qabul, bisa diterima oleh umat manusia. Lihat ya, orang yang dicintai Allah, dicintai oleh orang banyak, semua orang senang, ikhwan. Senang ya. Tapi kalau orang yang ngerjakan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT, jangankan Allah Subhanahu wa taala yang senang sama dia, masyarakat tetangganya dia pun enggak senang. Kita senang enggak kalau punya tetangga rajin sholat, tetangga rajin ibadah, rajin puasa, baik? Senang enggak? Antum senang enggak? Feros, kalau punya kawan yang baik, senang kan? Demikianlah ya. Kalau pengen disenangi orang, jalankan ketaatan, kerjakan ketaatan. Semua orang pasti senang dengan orang yang menjalankan ketaatan. Tapi sebaliknya, kalau kitanya tadi ibadah ndak mau, sholat bolong-bolong, suka maling mangga tetangga, suka maling ayam tetangga, suka gangguin rumah tetangga, orang pun benci. Tidak ada satu kemaksiatan di muka bumi ini pasti dibenci oleh manusia. Tidak ada orang yang senang dengan kemaksiatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku mencintai dia, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengarnya. Maksudnya Allah akan memberikan petunjuk kepada pendengaran dia. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pandangan yang dia melihat dengannya. Maknanya Allah akan Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk pada pandangan penglihatan dia. Wa yadahu allati yabtishu biha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku akan menjadi tangan yang dia menyentuh dengannya tadi. Maksudnya tangan dia akan diberikan bimbingan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Allah Azza wa Jalla, aku akan menjadi kaki yang dia melangkah. Maksudnya apa? Allah akan memberikan bimbingan kepada kakinya. Wa in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta kepadaku, aku pasti beri. Wala in ista'adzani la u'idanna. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Antum kalau sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kita ini ayol ikhwan wal akhwat, kalau kita taat kepada Allah, kita rajin ibadah kepada Allah, dan kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka pandangan kita akan diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, sehingga tidaklah bergerak, beraktivitas pada badan kita ini tadi, melainkan pasti perkara-perkara yang positif. Wa yustafadu minal hadis anna afdal ma yataqarrabu bihi ila Allah al-fara'id tsumma an-nawafil. Dan diambil faedah dari hadis tersebut bahwasanya ibadah yang paling afdol dari ibadah yang dikerjakan kepada Allah adalah ibadah wajib, kemudian ibadah sunnah. Jadi kalau ditanya ibadah mana yang paling afdol, yang wajib yang paling afdol. Puasa Syawal antara puasa Ramadan, mana yang paling afdol? Puasa Ramadan. Salat 5 waktu dengan salat duha, mana yang paling afdol? Salat 5 waktu. Wa min a'zamin nawafil allati tuqarribu ila Allah arwatib. Dan di antara amalan-amalan sunnah yang paling agung, yang paling besar, yang kita ibadah kepada Allah adalah salat sunnah rawatib.
Tahu antum salat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib itu qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh. Berapa jumlahnya? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya berapa? 12. Apa keutamaannya? Kita baca hadisnya. Rawa Muslimun an Ummi Habibah. Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Habibah. Taqul, Ummu Habibah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda. Apa kata Rasul? Man shalla itsnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat itsnatai asyrata raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat. Fi yaumin wa lailah. Sehari semalam. Salat 12 rakaat sehari semalam, 24 jam. Salat 12 rakaat. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka akan dibangunkan untuk dia satu rumah di surga. Berapa jumlahnya tadi 12 rakaat tadi? Surya. Berapa jumlahnya 12 rakaat tadi? Apa saja itu? Berapa qobliyah zuhur? Terus apa lagi? Berapa? Terus? Ngarang. Tuh, telinga nggak dipasang. Atau guru kami sekolah SD dulu, kuping kuali. Ingat ya, jam sekolah dulu kalau guru jelaskan, nggak dengar itu kuping kuali kata guru. Ya, udah, masih dengar. Kuping kuali. Apa maksudnya? Dia besar tapi tidak dengar. Apa bid? Gimana antum santri aja tidak tahu rawatib? Itulah akibatnya antum suka nongkrong, tidak sholat. Awas kalau tidak sholat lagi. Apa Kim? Kelihatan kan? Karena tidak pernah sholat. Kalau sudah duduk nongkrong di situ pojok, ketahuan dah. Kalau jarang sholat, mungkin tidak tahu itu kan? Apa Kim? Sebelum turun berapa? 4 rakaat. Terus 2 rakaat. Apa lagi? Setelah maghrib 2 rakaat. Apa lagi? Setelah isya 2 rakaat. Apa lagi? Sebelum subuh 2 rakaat. Jumlahnya 12. Jaga. Antum pengen punya rumah enggak? Ananda pengen punya rumah? Di surga pengen? Nih, Nabi ngasih tahu. Dengar ke baik-baik. Kata Nabi, siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Antum 12, satu rumah. Kalau 2 hari, 2 rumah. 3 hari, 3 rumah. Kalikan seumur hidup. Itu bukan lagi perumahan Anda. Ya. Sudah negara itu. Bayangkan antum. Sehari dapat satu rumah. Kalau antum genap 12, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12, antum akan dibangunkan satu rumah di surga. Besoknya sholat lagi, dapat satu rumah. Besoknya dapat lagi satu rumah. Antum bisa mendapatkan dalam 1 tahun berapa rumah? 360 tahun. 360 rumah. Dikalikan berapa? Umur antum. Anggaplah umur antum berapa? Dari masa balik, anggaplah umurnya 60 tahun. Ya, kali 60. Berapa rumah yang antum akan dapatkan? Banyak sekali. Ya. Kata Ummu Habibah, qalat Ummu Habibah mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tadi sejak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Kata Ummu Habibah, sejak aku dengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu. Pengen antum sakti punya rumah, kerjakan 12 rakaat ini. Difahami?
Kata Ummu Habibah, sejak aku dengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkannya sholat 12 rakaat gitu. Wa qala Anbasa, Anbasa itu perawi yang meriwayatkan dari Ummu Habibah, tabi'in. Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Kata Anbasa, aku pun tidak pernah meninggalkannya sejak aku dengar hadis ini dari Ummu Habibah. Wa qala Amr ibnu Aus, berkata Amr bin Aus, yaitu murid dari Anbasa. Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasa. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu tadi sejak aku dengar dari Anbasah. Wa qala Nu'man ibnu Salim, berkata Nu'man bin Salim, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr ibni Aus. Kata Nu'man bin Salim, aku juga tidak pernah meninggalkan salat 12 rakaat tersebut sejak aku dengar hadis ini dari Amr bin Aus. Masya Allah. Sanad mata rantainya dari Rasul sampai ke 4 orang setelahnya itu tidak pernah meninggalkan 12 rakaat. Antum berapa kali dalam sepekan bolongnya? Hah? Biasa kan ya? Setelah maghrib langsung berdiri sholat, bukan ngobrol. Setelah zuhur berdiri sholat, qobliyah zuhur kerjakan 4 rakaat. Gimana 4 rakaat itu? Antum kerjakan 2 kali salam. 2 kali salam. 2 rakaat dulu salam, kemudian 2 rakaat lagi salam. Sambil menunggu qomat. Kemudian Wazad at-Tirmidzi, Al-Imam at-Tirmidzi menyebutkan tambahan arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'atain ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri, salatil ghadat, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa hadza yufassirul ijmal fi riwayatil Imam Muslim. Ini riwayat Tirmidzi menjelaskan makna yang global dalam riwayat Imam Muslim. Fahrisi ala hadhir rawatib fahya man zadal akhirah atau min zadil akhirah. Maka semangatlah engkau untuk mengerjakan amalan rawatib ini tadi, dikarenakan amalan rawatib ini merupakan bekal negeri akhirat. Ya. Antum kalau tidak rajin, nanti antum tidak dapat rumah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dikarenakan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wangzuri ila Ummi Habibah radhiyallahu anha wa ila haula'is salaf. Lihat Ummu Habibah. Lihat pula kepada mereka-mereka orang-orang terdahulu. Mundu an sami'u hadzal hadis badaru ila fi'li hadzal rawatib. Sejak mereka mendengar hadis ini, mereka bergegas untuk mengerjakan rawatib ini tadi. Wa hafadhu 'alaiha, mereka senantiasa menjaganya. Kita juga sejak dengar hadis ini, kalau bisa upayakan dijaga 12 rakaat tadi. Jaga betul-betul, komitmen. Wasabatu wastamaru walam yanqati'u anha. Mereka terus istiqomah dan berkesinambungan, tidak terputus-putus dalam melaksanakan 12 rakaat tadi. Bi khilafi katsirin minna, berbeda dengan kita. Ya. Qad tanshitu li fi'lil ibadah fatrah. Terkadang semangat di suatu saat, summa taftur wa tanqati anha, kemudian kadang males, loyo. Wa hadza hirmanun wa khasarah. Ini adalah sesuatu yang merugikan, ya, kerugian. Kadang semangat, kadang loyo, kadang semangat, kadang loyo. Lihat zaman dahulu Ummu Habibah. Betul-betul dijaga. Perempuan ini, bukan laki-laki, perempuan. Dia senantiasa menjaga 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Wallahu ta'ala shawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan besok siang jam 14.00. Naktafi bihadzal qadar.